耗费大半法力，得赶紧找个母体投胎啊！ Berawal dari sebuah cahaya yang terbang di langit mencari tempat agar dia bisa lahir ke bumi, sinar itu masuk ke dalam perut seorang wanita dari keluarga Liu. Dia sangat kaget ketika terbangun. Tiba-tiba dia berada di pelukan seorang cowok bernama Lin Yan, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Liu Ruo teringat malam itu dia memaksa Lin Yan untuk skidi papat. 我要你，不行，我现在这样。别怪我了。 Dan tanpa diduga, tiba-tiba perutnya langsung membesar. 提前凝结成胎。 Mereka pun pergi ke dokter, dan setelah diperiksa, ternyata Liu Ruo sudah hamil 4 bulan. Sontak hal itu membuat mereka berdua kaget. Awalnya Liu Ruo ingin menggugurkan anak dalam kandungannya, namun keanehan terjadi tangan Liu Ruo justru memukul dokter tersebut hingga membuatnya ketakutan. 我姑娘啊！ 爸爸，你快劝劝我妈，救救我！ Tidak hanya itu, bahwa anak yang bisa berkomunikasi batin kepada Lin Yan membuktikan bahwa dia bukan anak sembarangan. 还是我不敢动了，我不敢动了，快！ Di depan tempat praktek dokter, Liu Ruo bercerita bahwa malam itu dia diracun oleh keluarga Lei yang berniat menjodohkan Liu Ruo dengan Lei Chong. Dan itu bisa berbahaya buat Lin Yan, namun bayi dalam kandungan itu meyakinkannya bahwa dia akan tetap aman. 如果让雷家知道我怀的是你的孩子，你就死定了。 爸，怕个屁！出生后弹指可灭。 儿子，我信你这一次。 可算找到你了，大事不好了。 Tiba-tiba salah satu pengawal keluarga Liu datang mengabarkan bahwa keluarga Lei sedang membuat kekacauan di rumahnya. Di rumah keluarga Lei tetap memaksa keluarga Liu untuk menikahkan Liu Ruo dengan Lei Chong. Bahkan mereka mengancam jika keluarga Liu menolak, maka mereka akan menanggung akibatnya. 雷家来你柳家求亲，然而雷冲他就是个傻子。你们是找死！ Liu Ruo datang tepat sebelum Lei membunuh ayahnya. Meskipun Lei tetap memaksa agar Liu Ruo menikah dengan anaknya, Liu Ruo bersikeras menolaknya. Meskipun mereka tahu bahwa Liu Ruo sedang hamil, namun mereka tetap bersikeras untuk menikahkan Liu Ruo dengan Lei Chong. Sebelum keluarga Lei benar-benar menghancurkan keluarga Liu, si anak mentransfer kekuatan kepada Lin Yan. Lin Yan pun dengan mudah mengalahkan keluarga Lei hanya dengan sekali pukul. Mereka pun lari ketakutan. 找到口，我一拳就能打败。姐，你找的这个姐夫太厉害，敢半句废话，你也死定！快走！ 若姐，这孩子到底是怎么回事？ Keluarga Liu merasa bingung bagaimana Liu bisa hamil, padahal baru kenal Lin Yan kemarin. Namun Lin Yan yang mengetahui kejadian sebenarnya tidak bisa ngomong apa adanya. 其实是心。 泄露天机的话，会惹来雷劫的。 林燕，你快说呀！ Meskipun Lin Yan sempat mengalahkan keluarga Lei, namun keluarga Liu masih sangat khawatir jika Sach terjadi serangan susulan. Karena keluarga Lei mempunyai 3 saudara yang sangat kuat yang tergabung dalam 3 harimau. Namun Lin Yan yang diyakinkan anaknya menenangkan mereka bahwa meskipun keluarga Lei dan yakin lain bergaung, Lin Yan masih bisa mengatasinya. Namun keluarga Liu masih merasa kurang yakin, untuk itu dia akan mencari aliansi agar bisa membangun kekuatan. 雷家肯定要针对我们柳家，拜访一下其他大家族，大龙几家联盟。走，跟我走。 去哪儿啊？ Dan sesuai permintaan anaknya, Lin Yan mengajak Liu Ruo untuk makan besar agar anaknya mendapat asupan energi lagi. 快吃吧啊，没事。来， 怎么突然之间好饿啊？好好吃啊！ Di tempat lain, keluarga Lei mengadukan kekalahannya kepada kakaknya. Sang kakak merasa heran ketika tahu bahwa Lei dikalahkan oleh seorang pemuda yatim piatu yang pekerjaannya hanya tukang bersih-bersih.
Meskipun Lei bersikeras membalas dendam secepatnya dengan mengajak Aula Pendekar, namun kakak kedua mempunyai rencana lain. Dia akan mengalahkan keluarga Liu dalam lomba besar kota Long, agar mereka bisa mempermalukan keluarga Liu di depan orang banyak. 被一个年轻人打成这样，突然之间变成了玄境大师、龙城大比师。刘家定然犯不起一点漫画。好， Di rumah keluarga Liu, Liu Ruo menemui ayah dan adiknya. Dia bertanya apakah keluarga lain bersedia membantunya, namun di luar dugaan mereka semua menolak begitu tahu bahwa keluarga Liu berurusan dengan keluarga Lei. Lalu ayah Liu menyuruh Liu Ruo untuk membangunkan Linyan dan akan diajak bepergian. Liu Ruo dibuat terkejut melihat posisi Linyan yang telah menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi Master Tiangan. 叫下林燕，咱们要出发了。林燕，这灵气汇集，成为了武道宗师。老爸已经彻底吸收我传给他的功力了。咱们要去参加龙城大比了。 Di lomba besar Long, mereka bertemu Mira yang selalu mengejek Liu Ruo. Dia bahkan mengejek Linyan yang seorang tukang bersih-bersih. Namun anaknya meminta Linyan untuk membalas perlakuan Mira. Tidak hanya itu, ayahnya yang baru datang pun tersulut emosinya ketika mengetahui apa yang terjadi. 孩子都怀上了啊！被戳到痛处了。你这姘头可是个孤儿。爸，你得好好教训他一顿。足了吧？ 到底怎么回事？ 特脏了！ Zhao, ayahnya Mira yang melihat itu, lantas menantang ayah Liu untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Namun dalam pertandingan itu, ayah Liu sempat terkena serangan. Melihat itu, anaknya menyuruh Linyan untuk memberi saran kepada ayah Liu untuk menyerang kakinya. Zhao pun dengan mudah dikalahkan. 岳父，别硬碰硬，攻到下盘。儿子，你太棒了！ Keluarga Lei datang dan tetap dengan keseombongannya mengintimidasi keluarga Liu. Dia menyuruh duo angin untuk menyerang Linyan. Beruntung sebelum duo angin menyerang Linyan, Ketua Chu datang dan menghentikan mereka. Dia berkata sebelum dia datang dan turnamen dimulai, maka tidak boleh ada perkelahian. Keluarga Lei dan keluarga Zhao pun pergi meninggalkan tempat itu. Merasa tidak terima dengan perlakuan Ketua Chu, mereka berencana untuk membunuh Ketua Chu dengan jurus beracun jarak jauh. Duo anginlah yang dipercaya untuk melancarkan aksinya. 毒杀楚雄，好厉害的毒功啊！你们快去动手！ Ketua Chu menyarankan kepada keluarga Liu untuk segera meninggalkan kota. Dia khawatir kesempatan ini akan hilang jika keluarga Lei mulai bertindak. Namun Linyan tidak setuju dengan usul itu, karena kalau mereka kabur, maka keluarga Liu tidak bisa mengikuti lomba besar kota Long. 现在啊，还是赶紧离开龙，你们呐还能跑远一点儿。我们的确该早做决断。 要跑路也是他们雷家跑路。 Tanpa mereka sadari, keluarga Lei mengintai mereka dan memerintahkan duo angin untuk melancarkan aksinya, meracuni Ketua Chu. Ketua Chu pun langsung jatuh tak sadarkan diri. Keluarga Lei datang dan meras dia sudah menang. Meskipun Dukun Li mencoba mengobati, namun dia tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan Ketua Chu terlihat semakin parah. Akhirnya dengan saran dari anaknya, Linyan menyuruh Xiao Feng untuk menusuk jantung Ketua Chu agar dia bisa terlepas dari racun darah yang dideritanya. Melihat itu, keluarga Lei sangat kecewa. Bahkan racun itu kembali ke duo angin. Namun beruntung mereka mempunyai penawarnya. Melihat kondisi yang tidak sesuai harapan, keluarga Lei membuat sayembara dengan hadiah tinggi, bahwa siapapun yang bisa membunuh keluarga Liu akan mendapat hadiah yang sangat besar. 诸位，多分他一场一人，我也挑战柳家。上台，让我捏死你！还没痊愈，让我来吧。再回去修炼去。我看还有谁？我来。爸爸，往右前方打。一样肺腑，那就一起上。杀他！ Satu persatu musuh yang menantang dikalahkan Linyan dengan mudah, dan pihak yang kalah harus menyerahkan aset naik ke keluarga Liu. Hal itu pun terjadi meski mereka melawan Linyan bersama-sama. Linyan menantang Lei, namun dia tidak berani menghadapinya. Dia pun meminta duo angin untuk melawan Linyan. Seperti halnya musuh-musuh Linyan sebelumnya,
Dua angin pun ambruk dibuatnya. Keluarga Lei lalu memanggil bala bantuan. Qian He, kakak kedua keluarga Lei, datang untuk membantunya. Namun Qian He pun tidak mampu melawan Lin Yan. Dia pun terjatuh kalah. Namun dia tidak langsung menyerah, dia memakan pil darah setan untuk meningkatkan kekuatannya. Anaknya memperingatkan Lin Yan bahwa kekuatan Qian He sekarang jauh di atasnya. Untuk mengatasinya, anak itu harus keluar dari perut Liu Ruo. Tiba-tiba perut Liu Ruo membesar dan dia pun akan segera melahirkan. Keajaiban pun terjadi, si anak keluar dari perut Liu Ruo dan langsung menyerang Qian He. Setelah mengalahkan Qian He, si anak kembali masuk ke dalam perut Liu Ruo. Setelah itu keluarga Lei dan yang lainnya pun melarikan diri. Sementara keluarga Lei dan ketua Chu merasa sangat bangga dengan kejadian tersebut. 我可得在你的光芒